Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Medita Nur Rahmawati NIM 19.18116 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek antariksa perangkat lunak. Di sini saya membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi counter pulsa KiaSel. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 8 subtema. Yang pertama yaitu deskripsi proyek, yang kedua ada tugas-tugas learning, yang ketiga ada rancangan antarmuka, yang keempat daftar spesifikasi aplikasi, yang kelima ada penjelasan codingan, yang keenam tampilan aplikasi, yang ketujuh unggah di GitLab, yang kedelapan ada analisis pekerjaan proyek. Ini merupakan tampilan utama dari web aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi counter pulsa KiaSel. Dan ini merupakan link dari GitLab saya. Aplikasi counter pulsa KiaSel. Ini merupakan deskripsi proyeknya. Dalam pencatatan penjualan pulsa, biasanya sebuah counter melakukannya secara manual, yaitu menggunakan sebuah buku untuk mencatat pulsa apa saja yang terjual pada hari itu. Dalam proses ini, saya mencoba merancang sebuah sistem, yaitu sistem aplikasi counter pulsa KiaSel yang diperuntukkan umum bagi counter pulsa, di mana perancangan sistem ini dapat mencatat data-data penjualan barang yang dahulunya menggunakan buku, ini menggunakan komputer dan melakukan transaksi pembelian, sehingga proses penjualan barang yang ada menjadi tersusun rapi dan akurat. Aplikasi ini juga dapat mempermudah seorang admin dalam penjualan pulsa. Selanjutnya, di sini ada daftar kebutuhan fungsional. Ada sistem counter pulsa menyediakan fitur login sebagai admin counter, melakukan membuat, mengubah, menghapus pada data pelanggan. Yang ketiga ada menampilkan kategori pulsa beserta daftar provider pulsa. Yang keempat ada menampilkan laporan. Yang kelima, sistem menampilkan halaman utama. Yang ketujuh yaitu pada pembuatan website counter ini memerlukan sebuah gambar-gambar sebagai pendukung aplikasinya. Selanjutnya, ada tugas-tugas di e-learning yang sudah saya unggah pada bulan pertama. Ini merupakan pendaftaran di WA PRPL 2021. Saya meminta teman saya yaitu Damayanti untuk menyesuaikan kerjasama dengan rekannya dengan meng-capture bukti keikutan gabung di grup WA dengan melakukan screenshot dengan HP atau ini digunakan untuk sebuah media komunikasi antara mahasiswa dengan dosen terkait proses pembelajaran mata kuliah PRPL ini. Selanjutnya, ini ada pendaftaran di GitLab. Saya sudah membuat link akun yaitu dengan nama Tara Medita. Di sini kita melakukan pendaftaran di link ini, kemudian kita mengregistrasi jika belum memiliki akun sebelumnya. Kemudian kita mendaftar. Nah, setelah kita mendaftar, kita akan mengecek tampilan profil pada GitLab. Dan ini tampilan profil GitLab saya. Selanjutnya ada pendaftaran judul aplikasi project. Di sini saya sudah mendaftarkan judul yang berjudul aplikasi counter pulsa KiaSel. Di sini berwarna hijau, yang artinya yaitu lanjutkan. Selanjutnya, di sini ada persiapan peralatan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Ini adalah spesifikasi laptop saya dan ini adalah foto saya dan laptop saya. Di sini ada perangkat lunak pendukung pengembangan, yaitu dengan Sublime Text. Perangkat lunak ini digunakan sebagai text editor yang digunakan untuk bahasa pemrograman PHP yang dipakai dalam membuat suatu program atau aplikasi website yang digunakan untuk mempermudah seorang programmer dalam membuat kode editor
untuk merancang halaman website. Di sini saya menggantinya menggunakan Visual Studio Code. Selanjutnya ada Google Chrome. Di sini sebuah aplikasi website atau browser yang digunakan untuk melakukan pencarian suatu website dan memasukkan website tersebut dalam daftar penyedia pencarian. Google ini digunakan untuk menampilkan halaman-halaman website di internet yang digunakan untuk menampilkan suatu web yang akan dipanggil nantinya. Kemudian di sini ada pembuatan project di GitLab dan mengundang Bapak Ali Tarmuji. Di sini merupakan pembuatan project di GitLab dengan nama TA PRPL 2021 B 18116 aplikasi counter pulsa Kiasel. Dan di sini saya sudah mengundang Bapak Ali Tarmuji sebagai direct member yang digunakan untuk memantau pengerjaan program saya. Selanjutnya ada pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Di sini ada clone. Kita mengklik clone yaitu pada Visual Studio Code. Kemudian akan muncul ke halaman Visual Studio Code. Kemudian kita akan menuliskan sebuah perintah-perintah agar bisa terhubung pada Git-nya. Dan ini setelah saya mengecek sudah terhubung ke dalam GitLab saya. Kemudian ada analisis kebutuhan hardware. Di sini ada developer. Ini adalah spesifikasi laptop saya yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini. Kemudian ada klien. Untuk spesifikasi klien ini tidak memerlukan spesifikasi yang besar karena cukup dengan laptop atau sebuah netbook dengan spesifikasi apapun. Maka user itu dapat membuka aplikasi kontak pulsa dan browser dan harus memiliki sebuah smartphone untuk mengakses aplikasi ini dan harus menggunakan sebuah kuota internet. Selanjutnya ada kebutuhan software untuk pengembangan developer. Di sini menggunakan Chrome sebagai browser, kemudian ada SAM digunakan untuk web server, kemudian ada Windows 10 yang sebagai sistem operasi yang saya gunakan, kemudian ada software yang digunakan untuk developer guna untuk pengembangan yaitu Visual Studio Code dan kemudian ini untuk kebutuhan software untuk klien yang menggunakan web browser seperti Chrome dan Mozilla. Kebutuhan software yang dikembangkan yaitu memerlukan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome. Karena adanya browser ini, kita dapat menguji aplikasi dengan baik dan dapat membuka aplikasi counter pulsa ini berupa website dan bisa diakses secara online. Ini adalah kebutuhan prosedurnya. Prosedur yaitu ada login, ada halaman utama. Dalam halaman utama ini ada menu home, transaksi, kategori pulsa, kemudian adalah mengecek laporan terkait. Ini adalah dokumen analisis. Nah, ini merupakan rancangan aplikasi sebelum pengkodean. Ini adalah tampilan login dari aplikasi kontak pulsa. Kemudian di sini ada beranda yang terdiri dari ada home nantinya yang digunakan untuk memilih menu-menu apa saja yang akan kita pilih. Selanjutnya ada daftar spesifikasi aplikasi yang dibangun beserta fitur-fiturnya. Di sini ada login sistem admin. Sistem dapat login dari sistem untuk masuk ke dalam aplikasi konter. Kemudian ada beranda utama. Ini untuk menampilkan halaman utama konter kita. Kemudian ada logout sistem untuk keluar dari sistem. Kemudian ada beranda tampilan. Ini untuk menampilkan semua provider yang ada di konter. Kemudian ada melihat data pulsa. Ini untuk menampilkan semua data-data pulsa, harga pulsa. Kemudian ada pembelian. Admin melakukan transaksi kepada pembeli pulsa. Ini adalah fitur-fiturnya, ada halaman utama, ada beranda, ada transaksi, ada kategori pulsa, data pulsa, ada logout, dan ada pelanggan. Selanjutnya,
Selanjutnya ada penjelasan codingan dari aplikasi sistem kontak pulsa. Di sini ada login. Ini adalah merupakan short kode dari login. Script di atas merupakan function untuk pengkondisian pada saat seorang admin kontak pulsa itu akan melakukan login. Setelah admin itu menginputkan user dan password, maka function tersebut akan menyeleksi apakah user dan password itu benar-benar admin kontak pulsa atau bukan. Jika benar, maka akan diarahkan ke halaman tampilan, dan jika itu salah, maka akan disuruh mengisi password dan username secara ulang. Kemudian, ini merupakan bagian dari username-nya, dan ini adalah ada password-nya. Kemudian, ada tampilan data produk. Ini adalah short code-nya. Pada baris keempat ini digunakan untuk mengambil data dari database yang akan menghubungkan database, yaitu pulsa. Kemudian, baris ke-6 sampai ke-8 ini merupakan script yang digunakan untuk menghubungkan database ke dalam koneksi pulsa dengan menginputkan nama pulsa, kemudian akan diseleksi atau dicari di dalam pencarian ID pulsa dengan key. Kemudian kita cari pulsanya, dan ini merupakan untuk menampilkan data produk. Di sini ada tampilan menu kategori. Ini adalah codingannya. Pada menu kategori ini menampilkan daftar-daftar kategori yang ada di dalam kontak pulsa Kiasel. Pada menu ini akan menghubungkan sebuah function pada database. Pada baris keempat ini merupakan input koneksi PHP yang akan menghubungkan ke dalam database. Kemudian baris ketiga ini merupakan header untuk menampilkan tampilan kedua pada website kontak pulsa. Kemudian di sini ada baris ke-10. Ini merupakan perintah SQL, yaitu select untuk menampilkan kategori dengan kode kategori sebagai primary. Untuk pencariannya yaitu key. Select. Selanjutnya ada mengedit data pulsa. Ini merupakan program kodenya, dan ini ada menghapus data pelanggan. Di dalam mengedit data pelanggan ini, pada baris keempat ini digunakan untuk menghubungkan antara database kontak pulsa dengan file-file codingan. Pada baris ketiga ini untuk menampilkan tampilan kedua, dan baris ke-6 ini untuk pembuatan fungsi query untuk mengedit data pelanggan. Kemudian ini ada menghapus data pulsa data pelanggan. Selanjutnya di sini ada proses pelanggan. Ini merupakan short code-nya, dan ini merupakan short kode dari tambah pelanggan. Kemudian di sini ada edit kategori, dan ini adalah hapus kategori. Misal kita ingin menghapus sebuah kategori yang tidak diperlukan. Ini merupakan tampilan aplikasi. Ini jika validasi username dan password itu salah, kemudian ini merupakan username dan password itu tidak lengkap. Ini merupakan tampilan dari tambah pelanggan. Ini merupakan form untuk tambah pelanggan, dan setelah ditekan akan muncul di dalam data pelanggan ini, yaitu dengan ID pelanggan R4. Kemudian di sini ada tampilan edit pelanggan. Di sini misal saya ingin mengedit dengan Rahma, kemudian akan diedit menggantinya dengan Rahma. Maka akan muncul di dalam tabel ini, tabel data pelanggan. Ini merupakan tampilan hapus pelanggan yang digunakan untuk semisal pelanggannya ini sudah tidak ada atau maka akan dihapus, langsung dihapus. Kemudian ini merupakan tampilan awal dari aplikasi kontak pulsa. Di sini ada menu home. Kemudian ini adalah tampilan brand atau provider. Dan ini merupakan tampilan data pulsa yang ada di counter Kiasel. Dan ini misal kita akan menambah pulsa, maka akan diarahkan ke dalam menu ini. Setelah ditambahkan ini.
Kemudian ada pemesanan pulsa jika ingin melakukan transaksi pembelian pada pulsa. Kemudian di sini ada cari kategori pulsa. Di sini semisal ingin mencari kode kategori dengan kode K1, maka nah, ini selanjutnya yaitu bukti bahwa saya sudah mengupload di GitLab. Ini merupakan link GitLab saya dan ini adalah bukti program file yang sudah saya upload di GitLab. Serta ini ada waktunya saya menguploadnya sekitar 2 bulan kemarin. Dan ini merupakan komentar yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai kode apa yang saya buat. Analisis pengerjaan proyek. Di sini ada sisi waktu untuk mengerjakan proyek pembuatan website konter pulsa ini diberikan 2 minggu untuk setiap subtemanya. Dan jika dilihat dari sisi waktunya, untuk mempercepat proses transaksi karena menggunakan komputer dan waktu pengerjaan proyek ini diberikan waktu yang cukup lama. Kemudian ada ketercapaian spesifikasi. Dalam ketercapaian spesifikasi sistem kontak pulsa ini, setiap program selesai sesuai waktu yang telah ditentukan pada masing-masing subtemanya. Dan sampai saat ini belum sepenuhnya tercapai karena masih ada beberapa yang kurang dalam programnya. Kemudian, biaya yang dibutuhkan yaitu tidak memerlukan biaya yang besar, hanya saja memerlukan sebuah akses internet. Kemudian kendalanya, pada saat program error dan tiba-tiba gambar pendukung aplikasinya itu hilang. Tantangan pada masa depan yaitu apabila tidak ada kuota internet maupun jaringan yang terganggu, maka akan kesulitan dalam membuka aplikasi ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.